Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa sebagian orang tampak hidupnya penuh keberkahan, rezekinya mengalir lancar, hatinya tenang, hidupnya lapang. Sedangkan sebagian yang lain meskipun bergelimang harta, namun hidupnya malah sempit, sering merasa kekurangan, dan bahkan selalu gelisah. Ternyata jawabannya bisa kita temukan dalam satu rahasia yang Allah bukakan lewat sabda Rasul-Nya. Sebuah rahasia yang terjadi setiap pagi dari makhluk yang tidak pernah berdusta dan selalu taat kepada perintah Allah, yaitu malaikat. Setiap pagi ketika fajar menyingsing dan manusia baru memulai aktivitasnya, ada dua malaikat yang turun dari langit. Mereka tidak turun dengan tangan kosong. Mereka membawa doa. Doa ini bukan sembarang doa. Ini adalah doa yang tidak akan tertolak karena keluar dari lisan makhluk Allah yang suci dan juga mulia. Malaikat seperti yang kita ketahui adalah makhluk yang selalu patuh, tidak pernah berbuat maksiat dan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadul la ya'shunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min yaumin yusibul ibadu fihi illa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah berlalu suatu pagi bagi para hamba kecuali ada dua malaikat yang turun
Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut jelas bisa kita ambil sebuah pemahaman bahwa betapa besar keutamaan orang yang berinfak. Sampai-sampai setiap pagi ada malaikat khusus yang berdoa agar Allah menggantikan apa yang ia infakkan dengan rezeki yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkah. Sebaliknya bagi mereka yang kikir, pelit, enggan mengeluarkan harta, ada doa dari malaikat kedua, "Ya Allah, binasakan hartanya." Sahabat yang beriman, berinfak bukan soal kaya atau miskin, bukan soal seberapa besar harta yang kita miliki. Infak adalah soal hati yang terbuka, keikhlasan yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, Bismillahirrahmanirrahim, "Matsalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sahabat yang beriman, jangan pernah ragu untuk berinfak sekecil apapun, karena infak bukan hanya harta, bisa tenaga, pikiran, bahkan sekedar senyum dan kebaikan. Namun yang pasti, selama dilakukan dengan ikhlas, itu semua dicatat sebagai amal soleh, dan kita termasuk dalam golongan pertama yang didoakan oleh malaikat setiap pagi. Sebaliknya, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan kedua, golongan yang disebutkan dalam doa malaikat. Mereka yang pelit, kikir, menahan hartanya, tidak peduli dengan sesama. Mari kita jadikan pagi kita bukan hanya dengan segelas kopi atau aktivitas duniawi, tapi mari kita mulai pagi dengan amal yang menjadikan malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Bersedekah, membantu orang tua, berbagi makanan, atau sekedar menyisihkan 1.000 rupiah untuk yang membutuhkan. Semoga setiap pagi kita termasuk dalam doa malaikat yang berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak." Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.